diasingkan untuk memberitakan Injil Tuhan bagian kedua. Shalom, salam kasih agape, citra Allah yang akan dikembalikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Ini bukanlah catatan-catatan yang tidak mempunyai arti, melainkan telah ditulis dengan maksud agar kita mengetahui bahwa Allah mengendalikan dunia ini. Adalah benar bahwa bagi semua orang, sebagaimana halnya bagi orang-orang Tesalonika, Allah dari mulanya telah memilih mereka untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran yang dipercayai. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Hal itu tergantung pada setiap orang untuk menjadikan panggilan dan pilihan itu pasti. Dan Ia yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 juga telah menetapkan masing-masing dengan tugasnya. Markus 13 ayat 34. Ia yang membuat bagian dunia ciptaannya yang tidak bernyawa bersaksi bagi dia. Kisah 14 ayat 17 dan Roma 1 ayat 20. Tentu menghendaki manusia yang menjadi ciptaan yang tertinggi rela memberikan kesaksian bagi dia dengan cara yang hanya dapat dilakukan oleh manusia yang cerdas. Semua orang telah dipilih untuk menjadi saksi bagi Allah, dan kepada masing-masing telah ditetapkan pekerjaannya. Sepanjang hidup roh bergumul dengan setiap orang untuk membujuknya supaya rela digunakan dalam pekerjaan kemana Allah telah memanggilnya. Hanyalah hari penghakiman yang akan mengungkapkan kesempatan-kesempatan mulia yang telah disia-siakan oleh manusia. Saulus, si penganiaya yang ganas, telah menjadi rasul yang besar. Siapakah yang dapat membayangkan betapa besarnya kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memegang kuasa atas sesamanya jika mereka mau menyerahkan diri kepada pengaruh roh yang sekarang hanya digunakan untuk kejahatan. Tidak semua orang dapat menjadi seperti Paulus, tetapi pemikiran bahwa setiap orang sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan kepadanya telah dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk bersaksi bagi Dia akan memberikan suatu arti yang baru pada kehidupan apabila perkara-perkara ini dimengerti. Pengetahuan akan kebenaran ini bukan saja akan menjadikan hidup lebih berarti bagi kita, membuat kita berusaha untuk mengetahui kehendak Allah bagi kita secara pribadi dan berserah sepenuhnya kepadanya supaya Ia dapat menggunakan kita melaksanakan pekerjaan yang ditetapkannya bagi kita. Tetapi itu akan cenderung membuat kita lebih memikirkan orang lain dan tidak memandang rendah yang lemah. Betapa indahnya, menyenangkannya, dan hikmatnya pemikiran ini bila mana kita melihat bekerja karena mereka masing-masing melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan Allah untuk dikerjakan. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Masing-masing ditentukan untuk satu pekerjaan khusus. Itu adalah suatu kesempatan yang indah dan suatu tanggung jawab yang mulia. Betapa sedikitnya orang melakukan pekerjaan yang Allah berkehendak untuk dikerjakan. Kita harus sangat berhati-hati supaya tidak menghalangi siapapun dalam hal-hal yang kecil sekalipun apabila ia sedang melakukan tugas yang ditetapkan sorga baginya. Hal lain yang harus kita ingat ialah bahwa Allah itulah yang memberikan kepada setiap orang pekerjaannya. Masing-masing harus menerima tugasnya dari Allah dan bukan dari manusia. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam mendikte orang mengenai pekerjaannya. Allah dapat menjelaskan tugas itu kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan jika mereka tidak mau mendengarkan Dia, mereka pun tidak akan mau mendengarkan kita, meskipun kita dapat mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia 10 ayat 23. Jika demikian, bagaimana ia dapat menentukan langkah orang lain? Salam kasih agape, Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.